Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu kembali ya di channel kami di pertemuan yang ketiga untuk matematika peminatan kelas 11, di mana pertemuan ini kita akan membahas latihan soal untuk pertemuan yang kedua kemarin. Ya, kemarin ada 3 soal dan ini nanti saya akan memberi beberapa tambahan soal sekaligus pembahasannya. Masih tentang rumus persamaan trigonometri ya. Saya ulang lagi, untuk perbandingan trigonometri itu ada sin, cos, dan tan. Dan untuk rumus persamaannya itu ada 3, bisa kalian baca di sini. Untuk sin x sama dengan sin alpha itu ada 2. Lalu ada cos x sama dengan cos alpha itu ada 2 rumusnya. Untuk tan x sama dengan tan alpha itu ada 1. Bisa kalian amati satu persatu dan kalian analisis perbedaannya di situ. Lalu selanjutnya saya langsung saja membahas tentang soal minggu lalu, yaitu menentukan himpunan penyelesaian untuk cos x sama dengan negatif setengah akar 3, di mana x-nya itu untuk x itu di antara 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Oke. Cos x sama dengan negatif setengah akar 3. Berarti kita memakai rumus sin cos apa tan. Oke, tentunya kita pakai rumus cos. Ya, tadi rumus cos ada 2. Yang pertama adalah x sama dengan alpha plus k kali 360 derajat. Lalu yang kedua x sama dengan negatif alpha plus k kali 360 derajat. Lalu cos x sama dengan cos 150 derajat. Dari mana 150 derajat? Ya dari tabel dari sudut istimewa. Bahwasanya untuk nilai negatif setengah akar 3 itu adalah nilai dari cos 150 derajat. Lanjut, dari situ ya kita tahu alfanya adalah 150 derajat ya. Nah, untuk rumus yang pertama, x sama dengan alpha plus k kali 360 derajat. Berarti x sama dengan alfanya kita substitusi 150 ke dalam alfa, sehingga x sama dengan 150 derajat plus k kali 360 derajat. Oke, kita lalu untuk k itu adalah sembarang bilangan bulat. Bilangan bulat positif, negatif, atau 0. Oke, saya akan memilih untuk k sama dengan 0. Untuk k sama dengan 0 diperoleh, kita substitusi ke dalam nilai k ya, sehingga diperoleh x sama dengan 150 derajat plus 0 kali 360 derajat sama dengan 150 derajat. Lalu untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan, untuk cara yang sama ya, hasilnya adalah 510 derajat, dan itu artinya tidak memenuhi untuk himpunan penyelesaian. Kenapa? Ya, kita perhatikan lagi di soal di situ untuk x ya adalah di antara 0 derajat dan 360 derajat. Nah, di situ ada tanda sama dengan, artinya kalau hasilnya nanti 0 derajat itu diperbolehkan, atau 360 derajat itu juga diperbolehkan. Tapi kalau kurang dari 0 derajat atau lebih dari 360 derajat itu tidak diperbolehkan. Jadi kita lihat lagi untuk k sama dengan 1 ya, untuk disubstitusi itu nilainya adalah 510, berarti itu tidak memenuhi. Oke, lanjut untuk persamaan yang kedua. Oke, sebelumnya kalau untuk k sama dengan 1 itu tidak memenuhi, berarti kalau seandainya saya mensubstitusikan nilai k sama dengan 2, itu bagaimana? Ya,
Untuk 1 saja tidak memenuhi, berarti untuk K sama dengan 2 itu juga tidak memenuhi. Oke, karena untuk itu berarti kita bisa lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu adalah X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan negatif 150 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, untuk cara yang sama, K sama dengan 0 disubstitusi, hasilnya negatif 150. K sama dengan 1 itu disubstitusi menghasilkan 210 derajat. Oke, dari situ manakah yang tidak memenuhi? Oke. Manakah yang tidak memenuhi? Ya, berarti yang tidak memenuhi adalah nilai negatif 150 derajat. Itu tidak memenuhi, ya. Maaf, itu masih ada yang kurang. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 150 derajat, 210 derajat. Oke. Pakai derajat ya. Pakai derajat. Oke. Lalu untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 2 sin X sama dengan 1. Oke. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Bagaimana menyederhanakan? Oke. 2 sin X sama dengan 1. Ya, itu ya, cara menyederhanakan itu dengan cara membagi kedua ruas dengan bilangan 2. Ya, karena 2 itu berada di luar fungsi sin, berarti bisa di sederhanakan ya. Oke, ini ya, bisa dibagi 2. Oke. Sehingga menghasilkan sin X sama dengan setengah. Lalu sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, kalau ini tentunya mudah ya, karena untuk sin yang sama dengan setengah itu adalah nilai sin dari sin 30 derajat. Oke, berarti kita pakai rumus yang sin. Ya, rumus yang sin itu adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Lalu persamaan pertama, yaitu alfanya berapa? Alfanya adalah 30 derajat. Berarti kita substitusi, jadinya seperti itu. Lalu kita substitusi untuk nilai K. K sama dengan 0, hasilnya 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, hasilnya 390 derajat. Yang artinya itu tidak memenuhi. Ya, kan lebih dari 360 derajat. Oke, lalu yang kedua. Lanjut yang kedua ya, karena untuk K sama dengan 2 itu pasti juga tidak memenuhi. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Oke, kita substitusi. K-nya, X-nya adalah, alfanya adalah 30 derajat, sehingga X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi K sama dengan 0 menghasilkan X sama dengan 150 derajat, K sama dengan 1, X-nya adalah 510 derajat. Tidak memenuhi, berarti yang memenuhi yang mana? Oke. Yang memenuhi adalah 30 derajat dan 150 derajat. Ini jadi penyelesaiannya adalah ini. Oke, ada yang kurang ya penulisan saya, mohon maaf. Ya, 30 itu harusnya ada derajatnya. Oke.
Lanjut, pembahasan soal yang ketiga. Untuk tan X sama dengan negatif akar 3. Untuk yang batasan yang sama, tan X sama dengan negatif akar 3, berarti akar 3. Tan berapakah yang sama dengan negatif akar 3? Adalah tan 120 derajat. Kita pakai rumus tan ya, rumus tan ada hanya satu. Untuk X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Oke, langsung kita substitusi ya, alfa dengan 120 derajat. Oke, lalu kita substitusi nilai K sama dengan 0, X nya sama dengan 120 derajat. K sama dengan 1, X nya adalah 300 derajat. Untuk K sama dengan 2 bagaimana nanti? K sama dengan 2 ya, tidak memenuhi. Berarti tidak perlu saya tuliskan di sini. Sehingga himpunan penyelesaian adalah 120 derajat 300 derajat. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian untuk cos X sama dengan cos 80 derajat dengan batasan yang sama. Ya, batasan seperti tadi. Cos X sama dengan cos 80 derajat, berarti kita memakai rumus cos. Ya, bedanya rumus cos sama sin ya. Kalau cos ini yang rumus yang kedua itu ada negatif alfanya. Oke. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, kita substitusi. Ya, di situ kita nggak usah mencari nilai sudutnya karena situ sudah jelas sudutnya adalah 80 derajat. Jadi alfanya 80 derajat. Lalu K sama dengan 0, maka X sama dengan 80 derajat. K sama dengan 1, X 440 derajat, tidak memenuhi. Dan tentunya untuk K sama dengan 2 juga tidak memenuhi. Lalu lanjut persamaan yang kedua, X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. X sama dengan negatif 80 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita substitusi K sama dengan 0, negatif 80. K sama dengan 1, 280. Berarti ada yang tidak memenuhi, yaitu negatif 80 derajat. Itu tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi yang mana? Ini ya, 80 sama 280. Berarti himpunan yang kedua. Oke, K sama dengan 2. Oh, tidak memenuhi. Seandainya tidak memenuhi, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi penyelesaian adalah 80 derajat dan 280 derajat. Oke. Pembahasan soal nomor 5. Cos 2X sama dengan cos 100 derajat. Oke, coba perhatikan di sini ya. Koefisiennya kalau yang tadi kan koefisiennya ada di depan ya. Kalau ini di dalam. Ya, koefisiennya di sini berada di situ. Bagaimana? Oke, kalau soal seperti ini ya, kalian ini biarkan saja ya, tetap 2x, tapi rumusnya yang sama yang belakang ya. 2x sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Untuk rumus yang kedua, 2x sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Lalu untuk persamaan yang pertama, 2x sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya berapa? Alfanya di situ diketahui adalah 100. Nah, di situ ini ya disederhanakan. Ya, ini baru bisa dibagi 2 ya, sesuai dengan koefisiennya itu. Oke, lanjut.
Hasilnya X sama dengan 50 derajat plus K kali 180 derajat. Oke, lanjut baru substitusi. K sama dengan 0 hasilnya 50 derajat. K sama dengan 1 hasilnya berapa? 230 derajat. K sama dengan 2 kira-kira berapa? 410 derajat, dan itu tidak memenuhi. Lanjut persamaan yang kedua. X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Oke. Nah, disitu 2X sama dengan negatif 100 derajat plus K kali 360. Nah, ini juga dibagi 2 ya, sama. Bagi 2. Oke, kita menghasilkan X sama dengan negatif 50 derajat plus K 180. K sama dengan 0 hasilnya negatif 50 derajat. K sama dengan 1 hasilnya 130 derajat. Lalu K sama dengan 2 hasilnya 310 derajat. Nah, ini memenuhi ya. Ada yang salah. Ini berarti ini memenuhi. Berarti jumlah penyelesaiannya adalah 50 derajat. Ini 50, 230 ya. Lalu 130 dan 310. Oke, lanjut ke pembahasan soal yang ke-6. Menentukan himpunan penyelesaian tan X plus 30 derajat plus sama dengan tan 100 derajat. Oke, berarti tan X plus 30 derajat sama dengan tan 100. X plus 30 derajat sama dengan alfa plus K kali 180. Itu rumusnya ya. Jadi itu ditulis apa adanya ya. Ini ya, ini tetap ditulis di sini. Oke, sehingga hasilnya alfanya berapa? Oke, jadi X sama dengan 100 derajat, alfanya 100 ya, min 30 derajat. Kenapa bisa negatif? Oke, di situ saya langsung ya, di sini kan kita pindah ruas ya menjadi negatif 30 derajat. Oke, jadi situ hasilnya X sama dengan 70 derajat plus K kali 180. Lalu K sama dengan 0 ya, X nya sama dengan 70 derajat. K sama dengan 1, X nya 250 derajat. K sama dengan 2, X nya 430 derajat. Itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Lalu masih ada persamaan kedua? Tidak, yaitu tan, jadi cuma 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 70 derajat dan 250 derajat. Selanjutnya soal yang ke-7. Menentukan, nah bentuknya seperti ini, sin kuadrat X min 3 sin X plus 2 sama dengan 0. Berarti ini kita menyelesaikannya bagaimana ya? Untuk batasannya sama ya, antara 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti cara seperti ini kita perlu memisalkan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan sin X itu dengan variabel tertentu ya, variabelnya bebas, bisa A, B, C ya.
Jadi saya pakai variabel A. Jadi misalkan sin X sama dengan A, maka ya, persamaan yang di soal itu menjadi A kuadrat min 3A plus 2. Kenapa? Perlu dimisalkan agar kita lebih mudah dalam memfaktorkan ya. Kita bisa lihat ini ya. Jadi faktornya jadinya apa? A min 1 kalikan A min 2. Oke. Ya, kelas 10 ya sudah ya pemfaktoran. Kita bikin harga 0 ya, dimana A-1 sama dengan 0, A-2 sama dengan 0, sehingga A sama dengan 1 atau A sama dengan 2. Nah, kalau sudah sampai di sini, sampai ketemu A sama dengan, kita kembalikan ke permisalannya tadi apa? A itu adalah sin X. Jadi sin X sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Sin X sama dengan sin 90 derajat. Nah, 90 derajat dapatnya dari mana ya? Di awal ya kita belajar tentang sudut istimewa. Jadi untuk nilai sin yang sama dengan 1 itu siapa? Oh, sin 90 derajat. Oke, lalu untuk A sama dengan 2 berarti sin X sama dengan 2. Adakah nilai perbandingan trigonometri nilai sin konstan itu yang nilainya lebih dari 1? Nah, ada nggak? Ya, jadi nilainya itu paling besar itu 1 ya, yang kecil itu negatif 1. Jadi untuk 2 itu tidak ada, artinya tidak memenuhi. Oke, berarti kita kalau sudah tidak memenuhi, kita kembali lagi ke sin X sama dengan sin 90 derajat. Kita mencari nilai X-nya. Ya, jadi sama dengan cara yang sama kita pakai rumus sin. Ya, ini. Sehingga ketemu. Oke. K sama dengan 0 hasilnya 90. K sama dengan 1 hasilnya 450. Oke. Yang artinya tidak memenuhi. Lalu lanjut X sama dengan 180 ini ya. Oke, itu berarti 90 derajat. Dan ini latihan soalnya. Kalian kerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Sekian, terima kasih.